Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Gali Remawasti dari kelas 10 TJKT 1 ingin mempresentasikan kembangan teknologi microwave. Apa itu microwave? Microwave merupakan sistem komunikasi yang menggunakan gelombang radio berkomunikasi. Rentang frekuensi gelombang mikro digunakan untuk mengirimkan informasi antara dua lokasi. Microwave banyak digunakan di dalam industri seperti dalam penyiaran menggunakan tautan gelombang mikro untuk mengirim informasi atau program dari studio ke lokasi pemancar yang bisa jadi jaraknya bermil-mil jauhnya. Selain itu, teknologi ini penyedia layanan internet nirkabel menggunakan tautan gelombang mikro untuk menyediakan akses internet dengan kecepatan tinggi tanpa menggunakan koneksi kabel. Perusahaan telepon juga menggunakan untuk mentransmisikan panggilan antara pusat switching melalui tautan gelombang mikro. Tautan gelombang mikro sangat mudah beradaptasi karena tautan tersebut adalah broadband. Broadband merupakan jangkauan frekuensi yang begitu luas yang digunakan untuk mengirim data atau menerima data. Selain itu merupakan koneksi internet transmisi data yang berkecepatan tinggi. Jadi, kenapa gelombang mikro begitu mudah beradaptasi? Karena mereka dapat memindahkan sejumlah besar informasi dengan kecepatan tinggi. Selain itu, gelombang mikro dapat menembus hujan, kabut, dan salju. 2. Komponen microwave link. Ada beberapa komponen utama pada microwave link, yaitu ada indoor unit atau IDU, outdoor unit, antena, waveguide, dan menara. Indoor unit atau IDU berfungsi sebagai modulator-demodulator sinyal. Selain itu, juga berfungsi sebagai forward error correction. Indoor unit biasanya diletakkan dalam gedung. Outdoor unit berfungsi untuk melakukan konversi sinyal digital termodulasi yang mempunyai frekuensi dari rendah ke frekuensi tinggi. Daya outdoor unit dicatu dari indoor unit melalui kabel coaxial. Cara kerja outdoor unit. Cara kerja dari perangkat audio yakni ketika sinyal diterima oleh antena, sinyal akan melewati low noise amplifier yang akan menguatkan sinyal yang lemah. Setelah itu sinyal akan melewati automatic gain control untuk memastikan besar sinyal saat memasuki radio penerima. Antena berguna untuk mentransfer energi elektromagnetik dari ruang bebas ke saluran transmisi dan sebaliknya. Waveguide berguna untuk meminimalisir redaman loss, yaitu salah satu kunci dari link microwave. Menara digunakan untuk menopang microwave antena. Perhitungan dalam jumlah antena dan beban total harus benar agar tidak melampaui kapasitas beban maksimum dari menara. 3. Saluran pada microwave link. Saluran microwave link terbagi menjadi 3 kategori, yaitu long haul, medium haul, dan short haul. Long haul memiliki frekuensi kerja 2-10 GHz dan pada kondisi iklim dan frekuensi long haul. Long haul memiliki frekuensi kerja 2-10 GHz dan pada kondisi iklim dan frekuensi yang normal dapat menempuh hingga rentang 45 km sampai 60 sampai 80 km. Frekuensi yang dipergunakan yaitu 2, 7, dan 10 GHz. B. Medium haul. Medium haul memiliki frekuensi kerja 11 sampai 20 GHz. Panjang hop antara 40 km dan 20 km. Frekuensi yang digunakan adalah 13, 15, dan 18 GHz. C. Short haul. Short haul menjangkau jarak paling pendek dan bekerja pada jangkauan frekuensi tinggi 23 sampai 58 GHz. Frekuensi yang digunakan adalah 23, 26, 27, 38, 55, dan 58 GHz. 4. Definisi jaringan microwave link.
Definisi jaringan microwave link. Berikut ini adalah definisi jaringan microwave link. A. Backbone. Telekomunikasi adalah komunikasi radio terestrial yang dipakai untuk kapasitas besar. SDH STM 1. B. Transmission link adalah komunikasi radio terestrial yang dipakai untuk kapasitas kecil dan menengah. C. Microwave link adalah sistem komunikasi radio titik ke titik, point to point melalui gelombang mikro yang digunakan dalam sistem backbone telekomunikasi. Dan transmission link memiliki fungsi untuk mentransmisikan informasi dari satu stasiun atau titik ke stasiun atau titik lain, point to point. D. Stereo transmitter link adalah komunikasi dari titik ke titik, point to point yang menghubungkan stasiun penyiaran studio dari suatu lembaga penyiaran ke sarana pemancar dan atau sarana transmisi transmitter untuk menyalurkan siaran. E. Spurious emission adalah emisi gelombang radio di luar bandwidth yang ditentukan. Dan terakhir, F. Antena merupakan subperangkat radio yang berfungsi untuk memancarkan atau menerima suatu sinyal frekuensi radio. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang atau salah. Mohon dimaafkan. Ya, Pak. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.